Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Seluruh Indonesia, bagaimana Sehat kabar Selaras Anda di bersama hari ahli Jumat malam dan ini pakar setelah berbuka kesehatan puasa? Indonesia. Saatnya kita mendengarkan info serta kesehatan dalam Sehat Selaras. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai topik yang aktual seputar dunia kesehatan, smart listeners. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menginfokan kenaikan jumlah kasus dan kematian akibat demam berdarah DNG dibanding tahun sebelumnya ya. Sekitar 70% kasus tidak bergejala dan belum ada obatnya. Deteksi dini sebegitu pentingnya untuk kita lakukan supaya kita tidak terlanjur dalam masalah demam berdarah ini. Dan pada kesempatan malam hari ini, topik kita adalah demam berdarah yang marak, kenali, dan hindari. Bersama dengan Dr. Abidin. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam Bung Willy, selamat malam para pendengar setia Smart FM, sehat selaras, dan kita sudah berbuka ya, tentunya sudah lebih terang pikiran, lebih terang pendengaran, dan tentu lebih bisa memperhatikan. Betul, dan tentunya sambil menemani setelah berbuka puasa pada malam hari ini kita akan membahas isu kesehatan yang aktual. Sekali lagi Anda bisa berpartisipasi. Kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan secara live streaming di malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Topik kita sekali lagi adalah demam berdarah marak. Kenali dan hindari. Oke dokter, kenapa topik ini diangkat? Silahkan. Iya, jadi topik ini diangkat ya menjadi sebuah isu termasuk dari berbagai media Smart FM ya, begitu juga dari berbagai macam laporan termasuk dari Kementerian Kesehatan tentunya sebagai sumber data akurat kita ya, dan juga dari rekan-rekan saya dokter yang menginformasikan bahwa sekarang ini sedang ada tren meningkatnya infeksi virus akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang disebut sebagai demam berdarah. Kenapa demikian? Ini dibandingkan dengan waktu yang sama sekitar Januari, Februari tahun 2023 dengan waktu yang sama di tahun berbeda tahun 2024 itu terjadi perubahan peningkatan ya. Dari semula di angka sekitar 14 ribuan, ini sekarang sudah di atas angka 16.000. Jadi ada peningkatan cukup signifikan ya jumlah kasus. Di samping itu, kalau tahun yang lalu angka kematian itu di sekitar angka 100, sekarang ini sudah di atas angka 130. Jadi ada kenaikan yang hebat ya. Memang kalau kita perhatikan lingkungan dan cuaca sekitar kita, Bung Willy dan para pendengar ya, ada perubahan iklim ya. Musim hujan kita ini kok memanjang. Biasanya dulu kan kalau disebut bulan berakhiran itu harus siap-siap ember ya, nampung air hujan. Sekarang sudah tembus sampai Januari. Januari tembus ke Februari. Februari sekarang sudah di Maret, masih hujan juga begitu ya. Malah volume hujannya juga sangat meningkat sehingga menimbulkan genangan air yang cukup luas di mana-mana. Ini adalah sebuah kata kunci penting, genangan air. Ya, ini dia. Jadi korelasi antara demam berdarah dengan hujan itu adalah pada genangan air. Maka pertanyaannya, kenapa ada apa sekarang di alam semesta ini? Nah, ini yang disebut sebagai sedang terjadinya musim penghujan yang panjang di berbagai negara di dunia. Ini yang disebut sebagai efek El Nino, ya, efek El Nino, dan kemudian sebentar lagi akan datang El Nina yang sangat panas begitu. Jadi antara hujan dan panas ini sekarang sulit diperkirakan seperti apa. Tetapi poin paling penting dari peristiwa alam ini adalah adanya genangan air dikarenakan volume hujan yang tinggi.
Sehingga dampak volume hujan yang tinggi, kita tidak dapat lagi memantau di sekitar rumah kita, ya. Katakan tidak sempat memperhatikan kalau ada banyak genangan-genangan air di sekitar rumah kita itu, ya, baik di bekas-bekas pecahan piring, botol, ember, ataupun di berbagai talang air hujan ini. Mas ya, Nah, ini kalau kata kita kuncinya melihat ada di sini ya, gitu. genangan air, dokter. Kalau dibahas Betul. soal genangan air, nah mungkin smart listeners juga ingin membedakan ya, apa sih bedanya nyamuk yang menyebabkan demam berdarah atau nyamuk yang menyebabkan malaria, dan seperti apa pembedanya, dok? Ya, jadi kalau nyamuk demam berdarah itu kita tahu warna badannya itu ada bintik-bintik putih, ya. Dan dia selalu itu terbang pada waktu pagi hari dan sore hari. Ini spesifiknya ya, pagi hari dan sore hari. Sehingga yang selalu terkena itu adalah anak-anak sekolah pada jam-jam sekolah seperti itu, ya. Sehingga kita harus mewaspadai anak-anak kita itu pada jam-jam seperti itu. Ya. Ini adalah perhatian besar. Karena itu sering terjadi gigitan nyamuk Aedes aegypti ini terjadi pada kelompok usia antara 5 sampai 15 tahun, Bung Willy. Ya, Anak-anak 5 ya? sampai 15 tahun. Ya, umumnya anak-anak sekolah gitu ya. Nah, ini menyebabkan terjadinya kenaikan angka yang tinggi dikarenakan komunitas yang diserang itu pada saat yang sama sedang berkumpul di sekolah, di tempat bermain, kan begitu ya, sehingga lebih mudah dan lebih banyak yang terserang. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang harus kita lakukan? Berbeda halnya dengan nyamuk malaria, ini bukan karena virus, tapi karena vektor malaria yang namanya filariasis yang berdampak kepada juga adanya demam. Di sini yang dihancurkan itu adalah sel darah merah. Kalau demam berdarah denggi itu lebih pada sel darah pembeku, sehingga pecahnya darah itu tidak dapat dihentikan, sehingga terjadi penurunan jumlah trombosit yang mengakibatkan tidak ada bahan yang dapat menghentikan proses pecahnya sel darah merah, ya, ataupun pecahnya pembuluh darah, keluarnya darah ke dalam jaringan, ya, sehingga tidak bisa dihentikan oleh sel darah pembeku atau trombosit. Nah, khasnya itu adalah turunnya trombosit itu pada gangguan akibat demam berdarah, sedangkan pada malaria itu terjadi gangguan penurunan jumlah eritrosit. Dikarenakan kerusakan akibat daripada filaria. Baik, untuk Anda semua yang ingin bergabung, silakan, kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Anda jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras dan topik kita di malam hari ini adalah demam berdarah marak, kenali dan hindari. Nah, kalau gitu mengenalinya atau tanda-tandanya, seseorang itu terkena demam berdarah itu seperti apa, dokter? Iya, jadi seseorang yang terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah itu adalah nanti pada bekas gigitan di kulit itu terdapat bintik merah, ruam, yang disebut dengan ruam ya, bintik merah, bintik-bintik yang kemudian ini bisa menyebar tidak hanya pada lengan ya, tapi juga pada bagian dada ya. Kemudian ini akan diikuti dengan demam, Bung Willy dan para pendengar sekalian ya. Bahkan diikuti dengan sakit kepala ya. Kemudian ada perasaan nyeri di bagian-bagian tulang belulang kita, persendian, begitu ya. Ini khasnya. Jadi dimulai dengan tanda bintik merah, terutama di dada dan lengan, diikuti dengan sakit kepala, dan kemudian terasa pegal-pegal dan nyeri di daerah-daerah persendian. Ini adalah khas daripada demam berdarah. Jadi tanda-tandanya sebenarnya sudah bisa dirasakan, salah satunya juga demam. Nah, mungkin semua listeners juga bingung gitu ya, ini demam berdarah atau flu? Karena kan banyak juga nih yang terkena flu, demam gitu. Nah, ngebedainnya itu bagaimana, Dok? Apa kita harus Ya, periksa darah sesegera mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bagaimana? untuk tahap pertama yang bisa cepat memudahkan kita membedakannya itu adalah prosesnya. Kalau tadi ada istilahnya kalau sedang flu begitu ya, itu yang muncul itu tiba-tiba naiknya temperatur tubuh kita, ketidaknyamanan ya, yang tidak tahu karena sebab apa dan tidak ada tanda-tanda merah pada tubuh kita ya, dan boleh jadi kadang-kadang tanpa diikuti dengan sakit kepala. Nah, ini dianunya ya. Jadi hanya kenaikan temperatur diikuti dengan suara sengau. Nah, itu boleh dianggap sebagai kemungkinan kita sedang terinfeksi influenza. Ya. Ini juga virus ya. Jadi kita cukup dengan meningkatkan imunitas kita. Itu mudah-mudahan akan self healing ya, sembuh sendiri ya. Nah, berbeda dengan demam berdarah, ini kita harus hati-hati. Dia dalam 1 sampai 3-4 hari diawali dengan tanda merah, bintik-bintik merah di dada dan di lengan ya, diikuti dengan sakit kepala dan demam, dan kemudian nyeri sendi. Nah, ada hal yang berbahaya pada demam berdarah ini ketika kita merasa sudah sembuh di hari kelima. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Artinya jangan sekali-kali kita mengabaikan, membiarkan kalau sudah ada tanda-tanda yang saya sebut tadi itu, kita harusnya segera ke puskesmas, ke dokter terdekat. Jangan ditunda. Jangan menganggap, ini nanti sembuh sendiri. Memang ada masa sepertinya sembuh sendiri. Tapi pada saat seperti itu, justru kita sedang dalam keadaan paling berbahaya. Nah, di situ dia. Tertipunya di situ. Pada pasien-pasien demam berdarah. Seakan-akan sudah sembuh, padahal itu adalah kondisi yang terburuk dari proses terinfeksinya kita. Ya, di mana apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu beberapa ya sel darah kita, termasuk trombosit kita itu sudah sangat ngedrop. Dan kalau kita biarkan, ini akan bisa jatuh kepada shock, kehilangan kesadaran. Diakibatkan karena fungsi daripada sel darah kita sudah sangat amat menurun
sehingga benar-benar sangat membahayakan terhadap jiwa. Oleh karena itu, jangan sekali-kali anggap enteng. Bagus sekali ini Smart FM mengangkat isu daripada demam berdarah karena memang tingginya angka kematian ini dikarenakan kurang teredukasinya masyarakat kita tentang tanda-tanda bahaya ini. Begitu, Hmm. Bung Willy. Baik, nah seberapa besar sih mungkin fatalitas atau juga kasus-kasus kematian yang terjadi pada demam berdarah ini, Dok? Karena saya juga pernah mendengar ya beberapa kasus atau juga membaca artikel ya bahwa ada juga yang meninggal dunia itu karena demam berdarah. Nah, ini bagaimana pandangan Dokter Abidin? Ya, jadi seperti yang kita katakan tadi di awal, ini adalah satu keadaan penyakit infeksi karena virus yang sampai hari ini belum ada obatnya, ya. Obatnya itu cuma bagaimana kita mendapatkan penanganan dokter secepatnya, di mana nanti dokter akan melihat sebab utamanya dan berdasarkan itu akan meningkatkan imunitas daripada setiap penderita. Ya, Mhm. sembari pemberian obat-obatan itu adalah mencegah terjadinya, ya, mencegah terjadinya kerusakan sel trombosit lebih luas, ya, paling tidak kita bisa menahan, kemudian meningkatkan stamina dan kualitas tubuhnya sehingga daya Mhm. tahannya meningkat, begitu ya. Dan secara pelan-pelan karena virus ini punya umur, ya sama dengan pandemi COVID kemarin ya, dia punya umur sampai 14 hari. Ini umurnya sekitar lebih dari 1 minggu, kita Ya. berpacu lebih cepat di sini. Sehingga ketika dokter dan pasien dapat bekerja sama meningkatkan kualitas kesehatan seseorang, otomatis imunitas daya tahannya meningkat, dan dalam masa daya tahan meningkat itulah diharapkan virus tadi itu sudah down ya, sudah menurun sehingga otomatis kesehatannya menjadi membaik. Itulah harapan Oh. kita. Baik. Berarti ketika kita mengetahui gejala-gejala tersebut, sebaiknya atau bahkan diwajibkan kali ya, supaya kita harus segera berobat ke dokter, supaya mendapat Sangat pertolongan tepat, pertama. Karena kalau sangat sudah tepat. terlambat, Ya, case-case yang tadi dokter sebutkan sangat berbahaya kepada tubuh kita atau juga mungkin putra-putri kita ya dok ya. Karena iya biasanya betul. anak-anak ini kan tergantung kepada orang tuanya ya dok ya. Nggak mungkin misalnya dia berangkat ke dokter sendirian gitu. Nah, Iya. berarti diperlukan peran orang tua juga ya dalam melihat bagaimana ketika anak itu sakit dan ini dibutuhkan kecepatan dalam pengobatan. Nah, kalau Ya, terlambat, kata kecepatan itu penting sekali, Bung Willy ya, dan para pendengar sekalian. Apa yang begitu cepat berubah, seperti yang kita sampaikan tadi itu, kita punya sel darah, ya ada 3 macam ya, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan Mhm. sel darah pembeku, trombosit. Persoalan terbesar kita di sini adalah pada trombosit, sel darah pembeku, sehingga ketika ketiadaan sel darah pembeku, ya, maka apabila terjadi lisis, perlukaan atau apa, tidak ada yang bisa menghentikannya, Mhm. kecuali kalau sel darah pembekunya cukup. Nah, pada kasus demam berdarah, sel darah pembeku kita atau trombosit itu yang semula mungkin angkanya di sekitar angka 200 ke 400 ribu, katakanlah rata-rata 300 ribu ya, sel per mililiter darah ya, itu bisa dalam tempo 3 hari, Bung Willy, para pendengar ya, itu bisa ngedrop dari 200, dari 300 ke 100 ribu, sampai ke 50 ribu, bahkan sampai ke 30 ribu. Nah, Hmm. kalau itu sampai terjadi, di sini kerawanan yang paling berbahaya terjadi. Ya. Waduh, ya Nah, bahaya itu banget ya. terjadi dalam tempo hitungan hari yang sangat pendek, gitu ya. Karena itu jangan menganggap enteng, apalagi menyuruh anak kita itu sudah makan saja, minum saja, Hmm. tidur-tiduran aja. Ya, tidur-tiduran dalam tempo 2-3 hari itu kondisinya bukan makin membaik. Jadi tepat yang dikatakan Bung Willy tadi mengingatkan kita semua supaya segera ke dokter, ke puskesmas. Karena sesuatu yang bisa dilihat ya selain tanda-tanda yang terlihat pada tubuh, tapi juga adalah jumlah trombosit di dalam darah. Hmm. Berarti harus periksa darah ya dok ya ketika Harus dibawa ke periksa darah. dokter itu Tepat ya. sekali.
atau ke tepat sekali. puskesmas terdekat. Nah, untuk Anda para orang tua yang mungkin sudah melihat gejala-gejala anak yang mungkin demam atau juga apa yang dikatakan dokter tadi, itu bisa segera dibawa ke dokter karena kalau terlambat ya tadi takutnya ada hal yang tidak diinginkan ya. Baik, untuk Anda semua yang ingin bergabung silakan, kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Anda jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras. Pada malam hari ini topik yang kita angkat seputar dengan demam berdarah ya. Nah, tadi disebutkan juga demam berdarah ini kaitannya juga dengan kebersihan lingkungan kita. Seperti ada tempat-tempat terbuka, kaleng bekas, mungkin juga ya mangkok bekas, botol bekas yang menampung air, akhirnya disitulah berkembang biak. Nah, bagaimana Dokter Abidin menyoroti kebersihan kaitannya dengan demam berdarah ini, Dok? Iya, jadi ini juga ya bukan sekedar hal yang harus kita lakukan ya, tapi ini merupakan suatu gerakan global, Bung Willy dan para pendengar ya. Ini adalah merupakan rekomendasi daripada WHO, World Health Organization ya, jadi Lembaga Kesehatan Dunia, yang setiap tahun mengingatkan karena trennya di seluruh dunia itu meningkat. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa efek El Nino ini kan meluas sedunia ya. Terjadinya efek global warming, terjadinya peningkatan panas di permukaan bumi dan kabarnya beberapa derajat Celcius itu meningkat sehingga es di daerah kutub pun sudah banyak yang mencair. Sementara akibat panas yang begitu tinggi, penguapan air laut pun begitu tinggi, sehingga curah hujan pun menjadi meningkat. Dan efeknya, daerah Katulistiwa, termasuk Indonesia, itu akan mengalami dampak banjir, rob. Ya, rob itu adalah satu kondisi naiknya air laut, ya, sekalipun tidak hujan, tapi air laut itu memasuki wilayah daratan. Ya, itu menunjukkan betapa volume air sekarang ini meningkat diakibatkan karena perubahan iklim. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh WHO, adalah bagaimana kita bisa melakukan
fungsi kontrol terhadap vektor. Vektor itu adalah penyebab daripada demam berdarah. Apa yang bisa kita kontrol di situ adalah apa yang disebut sebagai jentik nyamuk. Nah, itu jentik nyamuk ya. Jadi proses kehidupan daripada siklus nyamuk itu diawali dengan jentik. Disinilah setiap rumah Indonesia, para pendengar sekalian ya, untuk bijaksana memperhatikan semua lingkungan rumah sekitar kita, di mana terdapat genangan air bersih. Genangan air bersih itu jangan bayangkan seperti kolam ya, atau seperti tempayan yang besar, tidak. Seperti yang saya katakan juga, di kelopak daun pun bisa. Kelopak daun apa misalnya? Kelopak keladi. Nah, itu kan sangat terbuka ya. Nah, air hujan menetes di sana dan itu bisa lama. Kenapa bisa lama? Karena matahari juga seperti beberapa hari ini kan tidak terang ya, tidak panas, sehingga tidak bisa mengeringkan, tidak bisa menguapkan. Sehingga genangan air itu pun akan terjadi dalam beberapa hari. Nah, nyamuk-nyamuk Aedes aegypti yang terbang ke sana kemari, yang ingin mencari sasaran, tentu ataupun yang sudah dapat sasaran, tentu dia juga akan segera masuk di siklus melahirkan jentik-jentik tadi itu. Ya, nah di sanalah jentik-jentik itu hidup. Kemudian di mana lagi? Nah, di bak-bak air yang tidak dibersihkan sekali seminggu, begitu ya. Dan ini fungsi kontrol kita. Jadi mari kita lihat senter, nanti akan terlihat jentik yang bergerak itu adalah jentik daripada Aedes aegypti. Sudah hampir dapat dipastikan karena Aedes aegypti itu suka dan hanya bisa berkembang biak di air bersih. Bukan di parit air kotor. Dia tidak di sana. Jadi nggak usah cari di parit. Nggak perlu. Dia akan mati di situ. Dia nggak dapat apa-apa di situ. Tapi kalau di air bersih, dia dapat oksigen yang cukup. Dan di situ tempat pembiakan dia yang paling bagus. Oleh karena itu, inilah yang harus diefektifkan oleh masyarakat kita untuk mencari vektor itu di mana saja. Bersihkan lingkungan rumah kita. Ikut gotong royong di masa sedang terjadi kenaikan serangan virus demam berdarah ini ya, dan jaga rumah masing-masing. Nah, masih ada lagi yang perlu kita kerjakan di rumah. Kalau kita merasa lingkungan rumah kita juga kurang aman, ya, tentu otomatis kita harus menggunakan insektisida atau menggunakan yang alami berupa kelambu, Bung Willy ya. Barangkali masih ingat ya kalau disebut kelambu ya, pada zaman dulu itu. Waktu zaman dulu ini ya, zaman dulu banget ini. Zaman dulu Tapi itu banget. bermanfaat banget ya, Dok. Banyak terhadap semua jenis nyamuk, karena semua nyamuk pada malam hari pada datang nyerang, itu malaria ya, malam hari ya. Kemudian pada siang hari adalah nyamuk demam berdarah gitu. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Selain sudah pasti menjaga kebersihan lingkungan rumah, tapi juga kita perlu memperhatikan ada nggak sih genangan air yang mungkin ada di sekitar rumah kita, atau mungkin di atap rumah kita, atau mungkin di bagian-bagian yang jarang kita perhatikan di rumah. Nah, ini sarannya seperti apa, Dokter? Ya, ada istilah 3M atau 4M begitu ya. Jadi barang-barang yang tidak perlu kita menunggu dia bergenangan air atau tidak ya. Tapi kalau dia berupa wadah-wadah yang bisa menjadi tempat tampungan air namun tidak lagi berguna ya, itu segera kita keluarkan isinya, kita kuras kalau itu masih diperlukan. Misalnya apa? Misalnya pot bunga ya. Nah, itu kan masih butuh ya kan. Kalau kita buang kan nanti kita nggak punya tanaman, kita kan butuh oksigen kan gitu ya. Oksigen kan berasal dari daun-daunan hijau yang mengalami fotosintesa dari matahari sehingga rumah kita terasa lebih segar kalau rumah kita diliputi dengan lingkungan hijau tanam-tanaman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya itu tidak kita butuhkan, kumpulkan ya. Caranya bagaimana? Tutup. Nah, dibalik kalau tadi terbuka ya, isinya kita buang. Ketika sudah tidak perlu, telungkupkan. Nah, tengkurapkan sehingga
tidak menjadi genangan, ya. Hmm. Atau kalau kita menganggap ini sudah tidak perlu, kita menguburkan. Kita kuburkan, ditanam supaya tidak menjadi tempat wadah daripada nyamuk, sekaligus tidak membahayakan bagi siapapun. Dan yang yang keempat adalah kita pantau situasi. Seperti sekarang ini sedang musim penghujan, kita harus curiga ada apa. Nah, karena itu lihat kembali ke siklus nomor 1. Cari wadah-wadah di mana tertampung air bersih, kuras. Kalau tidak digunakan karena musim hujan, tengkurapkan. Kalau tidak dipakai sama sekali dan tak perlu lagi, kuburkan. Jadi itu tadi 4M. Hempaskan. Jadi yang pertama menguras, menutup, menguburkan, dan memantau. Jadi ada 4M yang harus kita lakukan. Dan ini tidak perlu dokter puskesmas yang datang ke rumah kita, Bung Wile, para pendengar ya. Kitalah yang jadi dokter untuk diri kita dan keluarga kita. Amati sekitar kita. Mulai dari lantai paling bawah, lingkungan sekitarnya, sampai lantai paling atas, lingkungan sekitarnya. Curigai semuanya demi kesehatan bersama. Karena apa? Karena satu orang yang terinfeksi, bukan tidak mungkin nyamuk itu akan menginfeksi orang lain di rumah itu dan lingkungan rumah itu. Harap diingat, daya terbang nyamuk ini sekitar radius 200 meter akan bisa terancam dari satu titik yang semula terabaikan dari perhatian kita. Oke, ini menarik yang dibahas pada malam hari ini dan sangat bermanfaat kalau kaitannya dengan bahwa nyamuk ini bisa menularkan dengan radius 200 meter. Artinya 200 jika meter. ada seseorang di sekitar saya contohnya 200 meter, dia terkena demam berdarah, kemudian nyamuk tersebut menggigit saya juga, artinya kemungkinan saya kena demam berdarah itu cukup tinggi ya, Dok, ya? Ini contoh aja ya, jangan sampai kena demam berdarah ya? Iya. Oke. Nah, ini Karena memang itu kejadiannya sering terjadi masif di satu wilayah tertentu. Ya, beramai-ramai yang terkena begitu. Berarti bisa dikatakan misalnya di sekolah, itu ada yang terkena demam berdarah, bisa jadi teman-teman sekitarnya juga pada kena gitu ya, Dok? Iya, ya. Kita berharap Bapak dan Ibu guru benar-benar memantau anak-anaknya. Kalau ada alasan sakit, segera dipantau itu sakit apa. Kalau dia demam berdarah, kita harus waspada dengan semua anak yang ada dalam ruangan itu. Nah, jadi dengan begitu, silahkan koordinasi dengan dokter puskesmas setempat supaya dilakukan apa yang disebut dengan surveillance epidemiologi untuk menghentikan mata rantai kemungkinan penularan daripada penyakit Aedes aegypti ini. Jadi tetap kontak kita dengan puskesmas. Begitu. Ini perlu diperhatikan juga ya dari pihak sekolah agar anak-anak atau juga putra-putri kita itu tidak saling menularkan demam berdarah ya. Nah, dokter, ini balik lagi nih kalau membahas soal kondisi di rumah ya. Sebelum kita jeda, kadang-kadang banyak juga small listeners di rumah itu naruh baju itu digantung-gantung di balik pintu sampai benar-benar numpuk. Bahkan baju-baju kotor yang lembab itu numpuk. Nah, pas kita buka atau kita bongkar, nyamuk itu banyak banget. Nah, ini bagaimana dokter memandang hal ini? Iya. Tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, dan topik kita di malam hari ini sangat bermanfaat ya, mengetahui ciri-ciri demam berdarah dan penyebabnya dan bagaimana kita menghindari demam berdarah yang ada di sekitar kita. Tadi di sesi sebelumnya saya sempat menggali bahwa di rumah itu kadang-kadang kita suka menggantung baju yang kotor atau juga bercampur gitu ya dengan yang bersih. Pas dibuka tuh nyamuknya pada keluar semua gitu. Nah, ini pandangan Dokter Abidin seperti apa? Di masyarakat kan banyak yang menggantung baju di dalam kamar atau di rumah. Ya, jadi ada dua tempat yang harus kita waspadai ya berkaitan dengan Aedes aegypti ini. Yang pertama, tempat dia berkembang biak. Tadi sudah kita bahas ya, di tempat-tempat air jernih yang tergenang ya, dengan siklus cuaca hujan panas. Pada saat hujan, air tergenang di mana-mana, air jernih ya, kalau sudah bercampur dengan air kotor dia tidak menjadi tempat biakannya lagi gitu ya. Tapi selama masih jernih dan pada saat nanti terbit matahari atau cuaca panas, itu akan merangsang proses ya, pembiakannya menjadi lebih efektif sehingga dia cepat berkembang menjadi nyamuk. Nah, setelah menjadi nyamuk, dia akan terbang ya. Di mana tempat paling dia suka untuk menunggu mangsanya adalah tempat-tempat semak gelap, lembab, ya itu adalah tempat yang terbaik. Kalau di luar rumah dia di semak-semak, oleh karena itu kita harus melarang anak-anak ya jangan bermain-main di semak-semak ya, apalagi sedang musim hujan dan panas bergantian. Kemudian di rumah seperti yang disampaikan Bung Willy tadi, dia akan senang di balik lemari, di gantungan pakaian tadi itu ya, menunggu saat yang tepat mangsanya masuk ke rumah, masuk ke kamar, baru dia menggigit. Nah, kan repot kalau seperti itu ya. Kita nggak bisa kemana-mana. Karena itu jangan heran kalau salah satu anjuran WHO dan Kementerian Kesehatan juga pakai kelambu. Sekalipun kita sudah di dalam rumah, sudah di dalam kamar. Karena tempat tidur kita di mana kita tidur dalam keadaan kita tidak tahu seperti apa situasi tubuh kita, dengan mudah tergigit oleh nyamuk. Nah, dengan adanya kelambu ini akan terhalang. Itu salah satu cara ya. Kalau kita berada di daerah endemik yang menurut, nah ini berita Kompas ini, ada beberapa daerah-daerah yang memang angka kejadiannya tinggi, Bung Willy, yaitu sebagian daerah Sulawesi dan sebagian daerah Kalimantan. Dan kalau ada dua kota, izin saya sebut ini, katanya adalah kota Kendari di Sulawesi Tenggara dan kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Ini entah mengapa ini, apakah ini yang paling didera oleh efek El Nino dan El Nina? Ya, nanti kawan-kawan dari pencegahan penyakit, ya, kawan-kawan yang ahli di bidang vektor, ya, akan bisa menginformasikan mengapa, supaya kawan-kawan kita yang hidup di daerah-daerah seperti itu bisa lebih waspada menghadapi situasi yang ada dari akibat penyakit demam berdarah ini.
Perlu diperhatikan kondisi rumah Anda, bagaimana kebersihannya, kemudian juga sampai dengan bagaimana Anda meletakkan baju yang numpuk di balik pintu ya biasanya ini jangan ya, karena bisa menjadi sarang nyamuk-nyamuk yang Betul sekali. berbahaya tadi. Nah, untuk masyarakat yang mungkin tadi dokter juga menyebutkan ada endemi ya, banyak juga daerah-daerah tertentu yang mengalami endemi. Itu bisa digambarkan nggak sih Dok, seperti apa sih Dok endemi yang dimaksud itu? Apa begitu banyaknya masyarakat yang terkena demam berdarah atau bagaimana? Iya, jadi daerah-daerah endemi ini kalau dari catatan media yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan atau yang dipublish oleh Kementerian Kesehatan itu izinkan saya sebutkan ya, Mhm, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, kemudian Jawa Tengah, khususnya Kabupaten dan Kota Salatiga, kemudian Kabupaten Kendal, Pariaman, Sumatera Barat, kemudian Lampung, mhm, dan Blora, juga Jawa Tengah ya. Ini yang saya sebut tadi ini adalah kutipan dari media Kompas yang diperoleh dari informasi Kementerian Kesehatan. Nah, mhm, ada apa dengan daerah-daerah seperti ini? Tapi kalau ini daerah-daerah yang endemiknya tinggi, ya, iya, artinya endemi itu artinya sedang mewabah mhm, tinggi, ya, dan angka kematiannya juga tinggi. Oleh karena itu, di daerah-daerah yang kita sebutkan tadi ini harus ada langkah-langkah kegawat daruratan mhm, dan pengenalan secara dini tanda-tanda terjadinya endemi daripada demam berdarah ini. mhm, Bagaimana dengan daerah lain? Menurut catatan yang kita baca, seluruh wilayah Indonesia itu kena, mulai dari Aceh sampai Papua, oke, termasuk di ibu kota kita, Jakarta. Ini juga, ya. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, sepanjang kita berada di daerah Khatulistiwa yang paling terdera akibat El Nino, El Nina, mhm, semua kita harus waspada. Semakin cerdas kita menghadapi situasi ini, semakin tercegah kita dari kemungkinan gigitan daripada nyamuk, virus yang membawa virus demam berdarah ini. mhm, mhm. Nah dokter selain pengobatan medis, ada juga nih saya pernah baca, nggak tahu ya ini saya mau Ya. nanya ke dokter, untuk pencegahan atau bisa dikatakan ya pertolongan di rumah salah satunya, yaitu minum air putih yang banyak katanya. Kemudian ada yang bilang minum air kelapa muda yang banyak. Nah saya mau tahu nih bagaimana pendapat dokter? Ya, itu tepat ya. Kita perlu meningkatkan poinnya adalah imunitas kita, Bung Willy. Mmm, Imunitas kita itu yang perlu kita tingkatkan, antara lain yang tadi disebut ya, minum air putih ya untuk mencegah ya. Selain daripada yang paling pokok itu adalah yang pertama tadi yang 4M itu jangan lupa ya. mhm, Itu dulu karena itu alat pencegah yang paling efektif ya, supaya kita benar-benar aman dari kemungkinan terkontak daripada virus ya. ya, Termasuk itu tadi yang selalu diulang-ulang Bung Willy, pakaian-pakaian yang menumpuk di balik pintu itu ya, tolong dikeluarkan, kalau dia lembab dikeringkan, kalau sudah kering ya lipat aja, kan nggak masalah ya. Kan betul, pakaian yang sudah dipakai kemudian dilipat, tapi di ini dulu dong, dianginkan dulu, dikeringkan ya, kemudian lipat kembali atau disimpan di lemari. Tidak harus kita gantung di menumpuk di belakang karena seperti yang kita ketahui nyamuk ini senang kepada hal-hal yang lembab ya. mhm, Apalagi kita perlu memakai lotion anti mhm, gigitan nyamuk ya. Kan ada itu ya. Saya betul, lupa apa mereknya, tapi banyak diperjualbelikan ya. Kemudian kalau kita keluar rumah, pakailah pakaian yang tertutup, Bung Willy, ya. Celana panjang, baju lengan panjang, begitu ya. Nah, ini kita pakai untuk mengurangi kemungkinan kontak kita dengan nyamuk tadi. Nah, selain itu apalagi kita berharap gotong royong kebersihan lingkungan, ajak masyarakat sekitar kita, tetangga kita ya, dan kalau boleh kita lapor ke RW, ke puskesmas, dilakukan fogging, mhm, pengasapan, sehingga daerah-daerah yang tadi
tergenang air itu semuanya akan bisa diperbaiki ya. Kemudian tanam-tanaman yang liar-liar diperbaiki ya, sehingga tidak ada tempat-tempat semak-semak belukar yang berbahaya gitu. Hmm, Itu baik. antara lain yang bisa kita lakukan ya. Mhm. Selain menjaga daya tahan tubuh dengan minum air, makan vitamin, cukup istirahat. Karena imunitas ini juga berperan penting untuk Sangat tubuh kita ya, untuk melawan virus-virus yang tadi ada ya, Dok? benar Mhm. sekali. Itu Nah, sangat berperan. kira-kira kalau misal putra-putri kita lagi berangkat sekolah, apa yang perlu dipersiapkan orang tua supaya anak-anak itu tidak bisa terkena gigitan nyamuk, demam berdarah, Iya, atau tidak terkena penyakit itu, Dok? ini pertanyaan tepat sekali ya. Kita tidak tahu siapa di antara kawan-kawan kita yang boleh jadi sehari, 2 hari, 3 hari ini sudah terkena virus. Mhm. Ya, apalagi ada sebagian demam ini tidak menjadi ciri khas, tidak dalam bentuk demam, tetapi ada tanda-tanda tersembunyi di tubuhnya, bintik-bintik merah, ya, Ya. yang tidak diwaspadai. Tetapi sekalipun itu baru berumur 1 hari, 2 hari, itu sudah bisa ya membawa nyamuk yang tidak punya virus, yang Mhm. yang sedang berterbangan di sekitar sekolah kita, itu bisa jadi ya menjadi eh, orang yang demam itu menjadi sumber virusnya Mhm. untuk adik-adik rekan-rekan yang lain yang dalam keadaan sehat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Ya. Itu pertanyaan penting tadi ya. Maka yang paling mudah kita lakukan itu adalah pakailah lotion Mmm. anti gigitan nyamuk tadi itu. Nah, inilah rasanya mohon maaf ya kalau kita bicara harga ya, tidak mahal ya, tidak Mhm. mahal, tapi efektif. Paling tidak selama jam sekolah kita pakai itu pada daerah yang terbuka. Misalnya kalau laki-laki mungkin pada lengan, karena bajunya lengan pendek, kan begitu Mhm. ya. Kalau pada perempuan mungkin ada sebagian pakai rok pada bagian rok yang terbuka. Nah, Mhm. itu aja yang perlu dijaga, sedikit dioleskan di wajah. Iya, boleh ya untuk Anda para orang tua diperhatikan supaya putra-putri Anda tidak terkena demam berdarah. Nah, kalau begitu pesan-pesan kepada semua listeners sebagai closing statement, mengingat demam berdarah ini semakin marak, kemudian juga banyak masyarakat yang kurang sadar gitu ya untuk menjaga kebersihan, seperti apa yang disampaikan Dokter Abidin pada kesempatan malam hari ini? Silakan. Ya, jadi pesannya itu adalah kenali sebagaimana kita ya, isu kita ya, maraknya demam berdarah ini, kita harus kenal dia seperti apa. Karena dengan kita mengenalnya akan menyebabkan kita mampu dan bisa menghindari. Cara Mhm. mengenalnya apa? Sedang terjadi musim hujan dengan siklus yang tidak teratur, Ya. ya. Efeknya akan banyak tergenang air bening di berbagai tempat. Karenanya, kita pastikan lingkungan rumah kita tidak ada tempat genangan air. Jika Mhm. ada, kuras. Jika barang yang tempat genangan masih butuh, tengkurapkan, tutup. Jika tidak dibutuhkan lagi, kuburkan, dan tetap lakukan pemantauan. Jadi hidup ini tidak hanya bekerja, tidak hanya sekolah, tapi harus ada kepedulian lingkungan. Ya, Harus kita ketahui bahwa lingkungan ini 60% mempengaruhi status kesehatan kita semua. setuju. Dan 30% adalah perilaku. Jadi, sekalipun lingkungan ini tidak seburuk saat ini, tapi kalau perilaku kita nggak pedulian, nah kan gitu ya, sama Mhm. saja kita mengundang penyakit. Sebaliknya, seburuk apapun lingkungan sekitar kita, mau hujan, mau banjir, mau panas, mau apa saja ya, mau polusi, tapi kalau perilaku kita baik, maka yang 30% ini akan bisa melindungi diri kita. Mmm. Nah, jadi poinnya di sana. Jadi sekali lagi, kepedulian akan menghindari kita dari berbagai macam penyakit. Itulah pesan penting pada hari ini.
Luar biasa, semoga kita semua terhindar dari penyakit demam berdarah dan untuk Anda yang terlewatkan pada malam hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM, ketik saja Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin. Dokter, terima kasih banyak waktunya dan Terima kasih pada sama-sama malam Bung hari Willy. ini. Dan tentunya besok juga selamat melanjutkan ibadah puasanya. Dan untuk Anda semua listeners, semangat terus puasanya. Dan terus ikuti Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya William Darmon beserta dengan Dr. Abidin mengucapkan terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Salam Selamat sehat. malam. Salam sehat. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.